Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Tusaida. Saya dari PGS 4, Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Jakarta, mata kuliah AIKA Kemuhammadiyahan, untuk memenuhi tugas tengah semester. Di sini ada bab 1, yaitu memahami gerakan pembaruan dalam Islam. Kemajuan dan peradaban dalam Islam ini dibagi menjadi beberapa bidang. Nah, sejarah peradaban Islam dalam berbagai bidang ini, pada dasarnya sejarah peradaban Islam dibagi menjadi 3 periode. Nah, yang pertama ini ada periode klasik, dibagi menjadi 2, yaitu fase integrasi atau fase kemajuan. Nah, Islam ini masuk ke Eropa melalui Spanyol. Pengaruh Islam meluas dari Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat, dan melalui Persia hingga ke India di belahan timur. Nah, ada fase desentralisasi ini, keutuhan umat Islam di bidang politik mulai pecah. Bagian dirampas dan dihancurkan oleh Hulagu Khan pada tahun 1252. Nah, sebelum Islam ini, sebelumnya secara politik daerah-daerah Islam ini tunduk pada kekhalifahan pusat, karena kekhalifahan sebagai simbol keutuhan politik mulai runtuh dan digantikan oleh pemerintahan otonom. Nah, periode pertengahan ini menjadi 2, yaitu ada fase pertama, fase kemunduran itu 1250 sampai 1500 Masehi. Nah, di sini ada fase kedua, adalah ketiga kerajaan besar 1500 sampai 1700 Masehi, dan masa kemunduran 1700 sampai 1800 Masehi. Nah, di sini ada periode modern. Periode modern ini 1800 sampai sekarang merupakan zaman kebangkitan umat Islam, karena umat Islam mulai sadar bahwa di barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi. Nah, kebagian umat Islam ini dibagi lagi menjadi 2 periode, karena yakni kebangkitan awal 1800 sampai 1967 dan kebangkitan kedua 1967 sampai sekarang. Nah, 2 periode ini, yang pertama ada periode kebangkitan awal. Nah, ini muncul kesadaran pentingnya pembaruan dalam Islam, baik secara politik, militer, sosial, dan budaya. Nah, pada kebangkitan kedua ini, kekalahan Arab oleh Israel tahun 1967 menjadi titik mengugat umat, karena perkembangan pemikiran, filosofi, dan metodologis dalam rangka pembaruan Islam di era kontemporer. Sebab-sebab kemunduran Islam ini, karena peradaban Islam di dunia mengalami kemunduran pada masa klasik atau pertengahan, ini sekitar 1250 hingga 1500 Masehi, karena penyerangan kota Baghdad oleh bangsa Mongolia yang dipimpin oleh Hulagu Khan merupakan awal kemunduran peradaban Islam. Nah, di sini ada faktor-faktornya. Yang pertama ini, tidak adanya ideologi pemersatuan. Yang kedua ini ada permasalahan ekonomi, saat ilmu pengetahuan mulai gencar dan dikembangkan dibandingkan bidang perekonomian. Nah, adanya perang salib yang terjadi sekitar 1096 hingga 1270, dan serangan Mongolia pada tahun 1220 hingga 1300-an. Nah, perdagangan Islam internasional ini mengalami kemunduran karena kekuatan barat mulai muncul. Permunian dan pembaruan Islam. Secara bahasa, kata tajdid dalam pembaruan ini yang merupakan upaya untuk menghadirkan kembali sesuatu yang sebelum telah ada dan untuk diperbaiki dan disempurnakan, karena pembaruan Islam ini berbeda dengan pembaruan yang terjadi di dunia lain yang bersifat reformasi dan evolusi, di mana yang datang kemudian akan menjadi evaluasi dan menghapus pendapat yang lama. Akan tetapi, pembaruan Islam ini mempunyai rujukan yang jelas, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, sementara pembaruan yang lain akan terus diproses mencari yang tidak memiliki rujukan yang mutlak dan pasti. Nah, di sini ada tokoh-tokoh pembaruan di dunia Islam. Yang pertama ada Ibnu Taimiyah, yang kedua ada Ibnu Abdul Wahab, dan yang ketiga ada Jamaluddin Al-Afghani. Nah, di sini ada bab 2. Bab 2 ini menjelaskan tentang latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Sejarah berdirinya Muhammadiyah ini didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 Masehi di kota Yogyakarta. Karena gerakan ini dinamakan Muhammadiyah, dimaksud untuk bertaufal atau berpengharapkan baik agar dapat mencontoh dan menjalani jejak perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam semata-mata demi terwujudnya izul Islam wal muslimin, kejayaan Islam ini sebagai ideal dan kemuliaan hidup umat muslim sebagai realita. Nah, Muhammadiyah ini dalam konsep ajarannya berusaha menjadikan Islam tidak hanya sekedar agama yang diam atau statis, melainkan dinamis dan mampu berperan di dalam segala aspek, khususnya melingkup ke sosial kemusyawaratan. Muhammadiyah ini merefleksikan salah satu perintah dari Al-Quran dalam surat Al-Imran ayat 104. Tujuannya ini agar para pengikut mampu untuk mendakwah secara teratur,
dan mampu bergerak dalam menjalankan dakwah Islam secara terorganisasi. Dan yang paling penting adalah mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah yang menyebabkan ajaran Islam ini bercampur daur dengan kebiasaan di daerah tertentu dengan alasan adaptasi. Nah, di sini ada bab 2. Bab 2 ini menjelaskan tentang latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Sejarah berdirinya Muhammadiyah ini didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 Masehi di kota Yogyakarta. Karena gerakan ini dinamakan Muhammadiyah, dimaksud untuk bertaufal atau berpengharapkan baik agar dapat mencontoh dan menjalani jejak perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam semata-mata demi terwujudnya izul Islam wal muslimin, kejayaan Islam ini sebagai ideal dan kemuliaan hidup umat muslim sebagai realita. Nah, Muhammadiyah ini dalam konsep ajarannya berusaha menjadikan Islam tidak hanya sekedar agama yang diam atau statis, melainkan dinamis dan mampu berperan di dalam segala aspek, khususnya melingkup ke sosial kemusyawaratan. Muhammadiyah ini merefleksikan salah satu perintah dari Al-Quran dalam surat Al-Imran ayat 104. Tujuannya ini agar para pengikut mampu untuk mendakwah secara teratur dan mampu bergerak dalam menjalankan dakwah Islam secara terorganisasi. Dan yang paling penting adalah mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah yang menyebabkan ajaran Islam ini bercampur daur dengan kebiasaan di daerah tertentu dengan alasan adaptasi. Selanjutnya di sini ada faktor-faktor penyebab yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah. Apabila ditinjau dari faktor penyebab yang melatar belakangi pendirinya Perserikatan Muhammadiyah ini, maka dapat dibagi menjadi 2 faktor, yaitu ada faktor subjektif karena ini sangat kuat, bahkan dapat dikatakan sebagai faktor utama dan faktor penentu yang mendorong berdirinya Muhammadiyah adalah hasil dari pendalaman Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap Al-Quran, baik dalam hal gambar, membaca maupun menelaah, membahas dan mengkaji kandungan isi Al-Quran. Ia melakukan penelitian terhadap ayat Al-Quran dan teliti dan melihat sebab turunnya Al-Quran, kayak Asbabul Nurul gitu. Nah, di sini ada faktor objektif ini. Faktor-faktor ini penyebab yang munculnya di tengah-tengah masyarakat Indonesia dan sebagian masuk, dan faktor internal yaitu faktor penyebab ada di luar tubuh masyarakat Indonesia. Bab 3 yaitu di sini ada latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Mengenal sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan ini. Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1866 dan meninggal di Jogja tanggal 23 Februari 1923 pada usia ke-54. Ia adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Dia adalah putra keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Kiai Haji Abdul Bakar. Kiai Haji Abdul Bakar ini adalah seorang ulama dan khatib termuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Dan ibu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah seorang putri dari Haji Ibrahim yang juga menjabat penghulu Kesultanan Yogyakarta di Ningrat pada saat itu. Nah, ketika masa dewasa ini, pada tahun 1890, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini menunaikan ibadah haji ke Mekah. Di Mekah beliau tidak hanya menuntut ibadah haji saja, tetapi juga memperluas pengetahuannya dengan berguru kepada para alim ulama Indonesia yang berkemukiman di sana. Sudah pulang dari Mekah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mengajar dan berjuang di tanah kelahirannya. Di sini ada 7 falsafat hidup Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini, ketujuh falsafat ini diambil dari cara hidup dalam menjalani kehidupannya. Kemudian ketujuh falsafah ini ditulis ulang oleh murid beliau yang bernama Ki H.R. Hajid. Adapun 7 filsafat hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan ini sebagai berikut. Yang pertama, kebanyakan di antara manusia sudah bertakwa, berwatak sombong dan takabur, tidak hanya mementingkan berkepentingan sendiri. Yang kedua, manusia itu kalau mengerjakan pekerjaan apapun sekali 2 kali akan terulang-ulang, maka kemudian menjadi biasa. Kalau sudah menjadi terbiasa ini, yang dicintai itu sukar untuk berubah, sudah menjadi tabiat. Nah, yang ketiga ini, kebanyakan pemimpin rakyat belum berani mengorbankan harta benda dan jiwa untuk berusaha tergolong umat manusia dalam kebenaran. Di sini ada kelompok ayat kajian dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ini. Nah, ayat-ayat ini menjadi kajian pokok Kiai Haji Ahmad Dahlan ini. Berikut merupakan tema kajian. Yang pertama, membersihkan diri.
Al-Quran surat Al-Jaiz ayat 23. Yang kedua ada menggempur hawa nafsu mencintai harta benda. Quran surat Al-Fajr ayat 17-23. Orang yang mendustai agama, ini Quran surat Al-Maun ayat 1-7. Apakah arti agama itu? Quran surat Al-Rum ayat 30. Islam dan sosialisme Al-Taubat, Quran surat Al-Taubat ayat 34-3. Dan menggunakan waktu untuk ibadah, surat Al-Ansar ayat 1-3. Yang ketujuh ada iman atau kepercayaan, Quran surat Al-Ankabut ayat 1-3. Yang kedelapan ada amal soleh, Quran surat Al-Kahf ayat 10 dan Quran surat Al-Zumar ayat 2. Di sini ada bab 4, yaitu mukadimah anggaran dasar anggaran dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Nah, sejarah perumusan mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah ini pada masa kepemimpinan Ki Bagus Hadimuksumo 1943 sampai 1953. Susun mukadimah AD atau ART Muhammadiyah. Terbuka, adil, dan mengindahkan aturan dan mengambil banyak jalan tengah. Secara substansi atau isi sifat-sifat Muhammadiyah ini sebagaimana terkandung dalam kepribadian Muhammadiyah sudah melekat dalam gerakan Islam ini sejak didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, berikut ini ciri-ciri kepribadiannya. Yang pertama ada beramal dan berjunjung untuk perdamaian dan kesejahteraan. Yang kedua, ini ada memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islam. Yang ketiga ini ada lapang dada, Islam luas pandangan dan memegang teguh ajaran Islam. Yang keempat ada bersifat keagamaan dan kemusyawaratan. Yang kelima ini ada mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, dan serta dasar dan falsafah negara yang sah. Di sini juga disebut sebagai batin nubuah atau kenabian, dan disebut bahwa hakikat Muhammadiyah ini adalah wilayah batin kenabian, karena sejatinya itu wali merupakan nama Allah dan makam wilayah adalah lantaran di satu sisi hakikat ini menuju pada hak fana dan zatnya baka atau abadi kepadanya, sedangkan kenabian adalah dari sisi lain antara hakikat ini menuju ciptaan atau khalik yang bersifat temporal dan suatu waktu kelak akan terputus. Nah, di sini ada pedoman amal usaha Muhammadiyah ini, karena pedoman amal usaha Muhammadiyah ini yaitu untuk mencapai tujuan tunggal harus berpegang teguh akan ajaran Allah dan Rasulullah, bergerak membangun di segenap bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridai oleh Allah. Di sini ada bab 6, yaitu matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Nah, ya ini matan keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah biasa disebut atau MKCH, diputuskan oleh Tanwir Muhammadiyah 1969 di Ponorogo sebagai kelanjutan amanat
Mukhtar 1996 ini di Yogyakarta. Nah, matan ini disempurnakan oleh PP Muhammadiyah tahun 1970 dan Muktamar ke-37 di Yogyakarta ini bertema Tajwid Muhammadiyah yang melakukan koreksi organisasi dan tajwid bidang. Yang ini ada ideologi itu kayak keyakinan dan cita-cita hidup. Yang itu ada kitan atau perjuangan gerakan dan amal usaha organisasi dan sasaran atau biasa disebut dengan tajwid. Ternyata materinya sudah habis nih teman-teman. Semoga ilmu yang saya berikan ini, materi yang saya berikan ini bermanfaat untuk kalian semua. Wali taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.